Carla membuka matanya pelan. Tubuhnya terasa sangat sakit dan sedikit perih, apalagi dengan tangan yang masih terikat membuat Carla tidak bisa bergerak bebas. Carla hanya bisa mengisak melihat tubuhnya di pantulan kaca meja hias yang ada di sisi kanannya. Tubuh yang penuh dengan goresan merah serta rambut yang acak-acakan dan pipi sedikit memar akibat tamparan Peter semalam. Suaminya itu masih tertidur lelap di ranjang dengan tubuh yang terbalut selimut. Jika dulu Carla selalu bernafsu saat melihat Peter, berbeda dengan sekarang yang merasa ketakutan. Peter juga terbangun karena mendengar ponselnya berdering. Dia merabanya. "Halo. Iya, sebentar lagi saya ke kantor," jawab Peter lalu segera bangkit. "Mas, lepaskan aku. Tanganku sakit, Mas. Lihat, ini sudah merah semua," rengek Carla, tapi tak dihiraukan Peter. Dia berjalan ke arah kamar mandi untuk membersihkan dirinya yang terasa lengket. Peter bersiap-siap hendak ke kantor, tapi dia masih punya hati untuk memesankan Carla terlebih dahulu makanan lalu melepaskan satu tangan Carla agar bisa makan dan minum, tapi satu tangannya lagi di borgolnya membuat Carla tak bisa pergi dari apartemen itu. Tubuhnya masih telanjang tanpa sehelai benang pun. Kali ini Peter benar-benar menyiksa dirinya. "Mas, aku mohon lepaskan aku. Jika kamu tidak menginginkanku, kamu bisa kembalikan aku baik-baik pada orang tuaku, Mas. Jangan siksa aku begini. Kamu kira aku orang bodoh yang memberikan kamu begitu saja? Ingat, Carla, kamu yang datang padaku, dan jangan harap bisa pergi seenaknya. Aku sudah menikahimu meskipun hanya siri, dan aku sudah mengikuti semua kemauanmu, jadi bersiaplah untuk menjadi mainanku," jawab Peter membuat Carla ketakutan. Lelaki bule itu mengambil ponsel Carla lalu mematikannya agar tak ada yang bisa melacak keberadaan istri sirinya ini. "Kembalikan, Mas. Itu milikku," teriak Carla. "Ada waktunya ini kembali. Untuk saat ini aku tahan terlebih dahulu. Jangan coba-coba membuat kekacauan kalau tidak mau mati. Aku bisa melakukan apapun juga." Carla ingat itu, apapun juga, jadi jangan bertingkah. "Aku pergi dulu, berdiam diri di kamar dan jadilah anak manis," pesan Peter membuat Carla benar-benar frustasi. Jika tahu akan begini, lebih baik bertahan dengan Fahmi yang jelas-jelas menuruti kemauannya, hanya saja dia serakah ingin yang lebih kaya lagi. Peter mendapatkan kabar dari kantor kalau ada beberapa kendala. Untuk produk baru yang dikeluarkan tidak diterima di pasaran, dan untuk pembangunan yang sudah berjalan terhambat karena upah mereka tidak kunjung diterima. Entah bagaimana ini semua bisa terjadi membuat Peter murka, padahal dia sudah menyewa model terkenal dengan bayaran fantastis, tapi justru produknya tidak diterima dan kini mengalami kerugian besar, sedangkan para kolega sudah satu persatu pergi membatalkan kerja sama dengannya. Apa ini sebuah kebetulan atau memang ada dalangnya? Entahlah. Peter tidak bisa berpikir jernih saat ini karena memang tidak ada yang bisa dia percayai. "Sial," pekik Peter kesal karena semua pekerjaannya terhambat dan terancam bangkrut. "Kenapa bisa begini?" tanya Peter marah.
Saya juga tidak tahu Tuan. Penghitungan banyak yang tidak beres. Cek keuangan jika ada yang berani korupsi pecat. Tegas Peter pada asistennya. Setelah Fahmi keluar memang banyak yang memanfaatkan kesempatan untuk bermain curang di perusahaan Peter karena selama ini Fahmi orang yang paling teliti untuk keuangan hingga perusahaan terus mengalami keuntungan. Peter memijat kepalanya sendiri merasakan pusing dengan perusahaannya yang mulai kacau saat ini. Carla menatap makanan dengan tangisan. Hatinya hancur diperlakukan seperti ini oleh Peter. Dia ingin kebebasan bukan siksaan seperti ini. Tubuhnya benar. Sedangkan Mama Dina bingung karena Carla tak kunjung datang melihatnya di kos sedangkan Pak Bahtiar dengan cepat mengurus perceraiannya bahkan Mama Dina sudah mendapatkan panggilan pertama karena memang Ben yang meminta untuk diurus perceraian sang mertua dengan cepat. Kenapa Carla tidak bisa dihubungi? Apa dia sedang bersenang-senang di luar negeri? Tapi bukannya dia sudah berjanji akan datang dulu sebelum berangkat, gumamnya kesal. Cepat sekali tua bangka itu ingin pisah dariku. Padahal belum 1 minggu. Apa ini ulah Nia? Dia pikir aku sudi menemani ayahnya hingga tua. Miskin saja belagu kamu, umpatnya untuk Pak Bahtiar. Ambar sudah mulai terbiasa menikmati hari-harinya saat ini tapi dia juga tak bisa terlalu larut hidup enak ini. Ben hanya mengatakan padanya akan membantu Ambar sampai Peter di penjara selebihnya dia berusaha hidup sendiri dan hanya ucapan terima kasih Ben akan memberikan apartemennya jika Ambar bersedia menjadi saksi untuk memperberat hukuman untuk Peter. Ambar menyetujuinya karena dia tidak akan mampu membeli apartemen. Untuk makan saja nanti dia akan berpikir panjang sepertinya Ambar sudah bisa berdamai dengan keadaan dia cukup tahu diri untuk tidak mengganggu Ben lagi. Mas, siang ini aku ingin bertemu Sari dan Maya apa boleh? Aku udah kangen banget sama mereka Mas. Tanya Nia karena dua sahabatnya itu memang sudah lama tak ditemui Nia. Sayang untuk saat ini jangan keluar dulu ya. Kenapa? Tanya Nia bingung. Suaminya memang sering melarang Nia untuk keluar karena keadaan sedang tidak baik-baik saja. Aku takut hal yang kemarin terjadi lagi. Nanti kalian bertemu di pernikahan Sari dan Alan saja. Mereka akan menikah Mas. Iya. Mungkin awal bulan. Yah. Aku ketinggalan berita deh. Kok kamu tahu Mas? Alan sudah mengatakan padaku kalau dia akan melamar Sari bulan ini. Untuk acara bukan depan. Nia sedikit kecewa karena sang suami tidak mengizinkannya keluar tapi Nia tahu jika Ben tak memberikannya izin berarti ada suatu hal yang serius. Dia mencoba menerima keputusan sang suami. Maaf ya sayang. Untuk sementara waktu kamu di rumah saja dulu jika keadaan sudah membaik kamu boleh berkumpul dengan sahabatmu lagi. Jelas Ben dan diangguki Nia patuh. Untuk perceraian ayah sudah diurus oleh pengacaraku. Pekan ini kita ke rumah ayah sayang. Iya ayah juga rindu Juna Mas, sahut Nia.
Untuk saat ini Ben mengizinkan Nia keluar rumah hanya bersamanya karena Peter bisa saja menyakiti Nia jika memiliki kesempatan. Ben harus berhati-hati saat ini karena Peter bukan lawan yang mudah. Dia cukup licik. 2 minggu sudah berlalu, Mama Dina sudah kebingungan karena Carla tak kunjung datang. Bagaimana nasibnya nanti jika Carla tidak datang-datang? Kontrakannya hanya bersisa 1 minggu lagi sedangkan uang di tangan sudah habis. Dia bingung bagaimana dia bisa makan setelah ini sedangkan ponsel Carla tidak aktif. Bagaimana ini? Di mana kamu lah? Kesal mamanya. Kenapa kamu malah tidak bisa dihubungi? Mau jadi anak durhaka kamu membiarkan mamamu terlantar. Ujarnya sambil membanting ponsel keranjang. Jika 1 minggu lagi Carla tidak datang, di mana dia harus menginap? Tidak mungkin dia menjadi gembel. Mama Dina kebingungan sendiri sedangkan Carla saat ini kondisinya semakin melemah. Peter datang hanya untuk menyetubuhinya saja, setelah itu pergi. Bahkan pernah dia tak diberikan makan seharian karena Peter lupa memesan makanan. Tapi sekarang Peter sudah memerintahkan 1 orang pembantu untuk menjaga Carla karena dia tidak akan bisa datang ke apartemen dalam beberapa minggu ini. Dia harus konsentrasi mengurus perusahaannya yang sudah diambang kehancuran. Akta cerainya bisa ayah ambil minggu depan ya. Semua sudah diurus. Lalu untuk Dina bagaimana? Tanya Pak Bahtiar. Nanti pengacaraku akan menghubungi Mama Dina. Terima kasih Ben. Ayah lega sekarang, semoga ini keputusan terbaik untuk ayah. Iya. Aku mendukung keputusan ayah karena orang seperti Mama Dina memang tidak bisa dipertahankan lagi. Tapi ayah hanya minta satu hal Ben padamu, tolong selamatkan Carla. Meskipun dia jahat pada Nia, tapi Carla juga korban dari Peter si bule sialan itu. Aku akan berusaha semampuku ya. Tapi aku tidak bisa janji, jawab Ben. Ayah kasihan jika Carla hidupnya harus hancur Ben. Bagaimanapun ayah sudah menganggapnya seperti anak sendiri dulu. Carla anak yang baik, hanya saja mamanya selalu menuntut kemewahan dan tidak pernah mengajarkan hal yang baik pada Carla. Satu hal yang harus kalian selalu harus ingat, cerminan anak adalah tingkah orang tuanya. Nia bisa seperti ini sekarang karena ibunya orang baik, begitu juga Carla. Yah, aku kenal Peter, dia orang licik, tidak mudah lari bila sudah digenggamnya. Untuk itu selamatkan Carla, pinta Pak Bahtiar. Untuk saat ini Ben tidak ingin menyelamatkan Carla karena dia sendiri juga tidak tahu di mana Carla dan apa yang terjadi pada Carla. Tapi Ben lebih fokus membuat Peter bangkrut. Dengan itu dia bisa meminta Ambar memasukkan Peter ke penjara dan dia ikuti Carla nantinya untuk memberatkan hukuman Peter. Bu, lepaskan saya. Mohon Carla. Saya tidak bisa Non. Saya hanya bekerja, jawab sang pembantu. Bu, apa ibu tidak punya anak perempuan? Apa ibu tidak bisa berbelas kasihan sedikit saja pada saya, isak Carla? Non. Kunci gemboknya hanya ada pada Tuan Peter. Jika lepas otomatis dia pasti tahu kalau saya dalangnya. Saya tidak berani,
ujarnya meninggalkan Carla yang sedang menangis sendiri. Carla putus asa saat ini. Dia berpikir dia akan mati di apartemen ini karena tidak ada yang bisa membantunya. Mama, ayah tolong aku. Aku tidak mau di sini. Aku ingin keluar. Aku tidak mau kemewahan, aku hanya ingin kalian, isaknya. Mas Fahmi, maafkan aku Mas. Jika aku masih diberi kesempatan untuk bertemu kamu, aku ingin menjadi istri yang baik untukmu Mas. Aku menyesal, ujarnya terus mengisak. 145. Mual. Waktu terus berjalan sampai hari ini Carla tak kunjung datang menemui mamanya, membuat Mama Dina semakin cemas karena dia sudah diingatkan oleh pemilik kos untuk segera membayar kalau tidak mau diusir. Di mana kamu lah? Apa yang harus aku lakukan? Tidak mungkin aku meminta uang pada Mas Bahtiar, kami sudah bercerai, pasti tua bangka itu akan mengejekku, ujar Mama Dina kesal. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Hanya dia yang bisa membantuku saat ini. Ucapnya bermonolog sendiri, mau tak mau dia harus meminta bantuan Pak Bahtiar. Jika besok pagi Carla masih belum memberikan kabar karena dia tidak ingin jadi gelandangan, sangat menyedihkan. Kamu bersenang-senang dan menelantarkan Mama Mula. Anak durhaka kamu. Ucapnya mengirimkan pesan pada Carla tapi hanya centang satu. Hampir 1 bulan ini ponsel Carla tidak bisa dihubungi lagi. Jika tidak ada perubahan untuk pemasukan perusahaan, otomatis Anda akan merogoh kocek lagi Tuan untuk pembayaran gaji karyawan awal bulan ini. Lapor asisten Peter, membuat Peter mengeram kesal. Sudah beberapa dia mengalami kerugian karena produk yang sudah dirilis tidak laku di pasaran dan semua saham sudah ditarik hingga Peter berdiri sendiri, tapi sepertinya tidak bisa, uang tabungannya sudah terkuras habis untuk menutupi gaji karyawan. Dan awal bulan ini dia harus menjual beberapa aset untuk gaji karyawan lagi. Jika ini masih berlanjut 1 atau 2 bulan lagi ke depannya, Peter benar-benar jatuh tak bersisa lagi. Dia tidak mau itu terjadi karena dia susah payah meraih semuanya, dengan sekejap dia menghilang. Pecat sebagian karyawan yang tidak berguna. Perintah Peter. Lalu pesangonnya, bagaimana Pak? Jangan berikan. Kamu tahu sendiri kan kondisi keuangan bagaimana saat ini. Jika kita memecat sebagian Pak, tidak memberikan pesangon, tidak akan aman. Sudah pasti citra perusahaan akan semakin buruk di mata masyarakat. Lalu bagaimana, uangku sudah tidak ada lagi, ujar Peter jujur. Lebih baik Anda menjual aset Anda sedikit untuk memberikan pesangon agar tak ada aksi demo dari para pekerja. Usul asisten Peter membuat kepala Peter serasa ingin pecah memikirkannya. Nanti akan saya coba negosiasi pada karyawan agar tak terlalu banyak tuntutan, seadanya saja. Ya sudah, kamu atur saja dulu. Saya pusing, jawab Peter meremas rambutnya kasar. Asisten Peter segera keluar dari ruangan sang atasannya ini. Carla berusaha melepaskan dirinya tapi tetap saja tidak bisa. Dia bingung bagaimana cara dia bisa melepaskan diri dari borgolnya ini. Big, saya mau buang air besar,
pekik Carla. Di sini saja Nona, nanti akan saya bersihkan. Mana bisa saya bab di sini? Kamu gila apa? Kesal Carla. Saya tidak mau ambil resiko Nyonya, biar saya yang bersihkan. Anda bisa jongkok di ranjang ini dan saya tampung pakai wadah kecil. Usul sang pembantu membuat Carla kesal. Mau bab pun dia tidak diizinkan ke kamar mandi. Pembantu Carla mengambil ember kecil untuk menampung bab Carla. Membayangkannya bab di atas ranjang saja sudah membuat perut Carla bergejolak. Huek, huek. Carla memuntahkan isi perutnya di ranjang membuat sang pembantu kesal. Nyonya, kalau mau muntah bilang dulu dong biar saya tampung, kalau begini kan saya yang jadinya repot. Nanti saya juga yang membersihkannya, ocehnya. Makanya kamu lepaskan saya biar saya ke kamar mandi dan bisa muntah di sana, jawab Carla ketus. Sang pembantu mendekat ke arah Carla karena ingin memberikan ranjangnya, tapi Carla justru mengeluarkan isi perutnya lagi. Meskipun hanya air dan lendir, tapi cukup membuat sang pembantu kewalahan. Carla tidak tahan dengan bau muntahnya sendiri hingga mengenai baju pembantunya. Perut Carla bertambah mual saat ini hingga terus muntah. Huek, huek. Nyonya, bentak sang pembantu geram karena dia harus membersihkan diri karena kena muntah Carla. Dia mengibaskan bajunya lalu berlari ke kamar mandi. Tanpa dia sadari kunci borgolnya terlempar ke atas ranjang dan terlihat oleh Carla. Dia segera mengambilnya dengan ujung kakinya setelah kepergian sang pembantu. Carla cepat-cepat menyembunyikan kunci di dalam branya agar tidak ketahuan sang pembantu.